We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends, assist you, to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Selamat pagi, Pak Yogi Aditya Kusumo. Iya, pagi. Owner Project Pop-Up. Ya, itu Project Pop-Up. Oke. Interesting sekali ini. Apa itu Project Pop-Up? Project Pop-Up. Sebenarnya gini Pak, saya kan Yonggi Aditya Kusumo, tapi banyak teman-teman saya lebih mengenal saya dengan nama Bob gitu loh. Teman-teman dekat, bahkan keluarga juga udah biasa panggil saya Bob. Saya nggak tahu dari mana asal nama tersebut. Nah, jadi itu seperti udah brandnya saya kayak gitu Pak. Nah, kalau Project Pop-Up itu sebenarnya sih apa ya? Itu sebenarnya sih suatu target tujuan saya, achievement saya gitu loh. Baik di dalam pekerjaan side job maupun untuk diri saya sendiri kayak gitu Pak. Nah, kenapa saya kasih nama Project Bob? Ya waktu itu saya coba untuk Project _Bob itu udah ada akunnya. Jadi ya udah paling nggak is a Bob kayak gitu loh, kayak gitu. Jadi intinya ya Project Bob itu ya cukup mencerminkan diri saya kayak gitu loh. Tapi apakah itu bengkel atau apa? Atau motor atau apa? Itu sih lebih ke motor ya Pak ya, supaya kita saya sama teman-teman itu ada suatu project kayak gitu loh. Kita membangun build motor modifikasi, tapi memang saya belum bluff di account saya kayak gitu loh. Ini masih benar-benar from scratch kayak gitu loh. Makanya itu di account saya juga saya belum begitu lama kan account-nya kayak gitu ya, baru sekitar tahun lalu kayak gitu. Jadi kita cari motor-motor yang udah ditinggalkan lah ya Pak ya, bukan motor mahal kayak motor Honda 70 kayak gitu loh. Nah itu akan kita modif sesuai dengan selera zaman sekarang lah Pak, untuk hobi-hobi aja. Nanti pun kita akan pasarkan dengan harganya tidak mahal, yang cukup menutupi biaya produksi dan bayar untuk ya mekanik dan lain-lain kayak gitu Pak. Nah kalau misalnya Bapak nanya gambarnya udah ada belum? Wah itu nanti Pak, masih prototype Pak. Nanti akan saya share kalau udah jadi. Rahasia. Zaman sekarang serem juga Pak, kalau belum apa-apa atau tunjukin, ntar yang sebelah udah buat Pak. Gitu, Pak. Jadi kalau dibilang bengkel ya lebih ke workshop ya Pak ya. Saya mempunyai bengkel sendiri, maksudnya benar-benar bengkel, tapi ya kita kerja bareng, biasa meeting di mana-mana, tapi kita ada suatu workshop yang untuk tempat pengerjaannya kayak gitu. Tapi motor 70-an atau juga moge? Kalau moge itu sih sebenarnya hobi ya Pak ya, kayak gitu. Tapi kalau misalnya nanti ada teman-teman yang mau servis moge is oke, kita bisa juga kayak gitu loh. Saya ada lah ahlinya kayak gitu. Kalau moge kebetulan saya sih sebenarnya Pak dari zaman saya sekolah saya sukanya naik motor. Jadi ibaratnya saya mau mulai naik motor cc 100 sampai 1000 is okay buat saya, karena emang saya suka gitu loh Pak. Kalau moge pun ya alhamdulillah ya ada kayak gitu. Terus motor yang sedang-sedang juga ada. Bahkan sehari-hari saya naik Mio Pak. Mio. Di lampu merah itu bisa duduk dengan tenang gitu, nggak panas, santai, nggak diliatin, terus nggak berisik yang jelas suaranya Pak. Wow. Okay. Create your own style. Let it be unique for yourself and yet identifiable for others. Apakah ini semboyan Project Pop-Up dalam berkarya atau gimana Pak? Silakan. Itu termasuk salah satu semboyan kita. Makanya tadi saya bilang kita punya suatu project motor yang mungkin ada beberapa, tapi di sini kayaknya belum terlalu
terlalu apa ya, terekspos kayak gitu. Jadi gini loh Pak, rata-rata kan kalau produk di mana-mana sama ya Pak ya. Nah tapi kami teman-teman itu pengen buat sesuatu yang unik dan emang mencerminkan dirinya kita kayak gitu loh. Ya sama kayak tadi saya bilang, ini saya juga lama bekerja di dunia event ya Pak ya. Makanya di situ mungkin di job title saya tulis event specialist kayak gitu. Nah, rata-rata teman saya itu udah taunya Yonggi atau Bob ya Bob yang event kayak gitu. Jadi tidak unik kayak gitu. Kita emang buat sesuatu yang unik tapi tetap ketahuan gitu loh. Itu memang produknya kayak gitu. Seperti itu Pak kurang lebih Pak. Kalau dibilang semboyan, walaupun itu tagline saya ngambil jelas ya Pak, tapi emang mencerminkan hal seperti itu kayak gitu. Berapa orang yang bergabung di dalam sini? Bergabung ini ada saat ini 3 orang. Oke. Soalnya kalau banyak kepala nanti agak-agak repot, 3 aja cukup. Ya. It's true. The best friends to have those that want nothing from you but your company. How to choose best friends, Pak? Atau punya pengalaman tersendiri dalam tour motor dengan best friends? Silakan. Kan kalau tour saya punya beberapa teman yang cukup close ya Pak ya, sekitar 8 orang. Itu cukup banyak sih, makanya kalau soal memilih teman itu nggak bisa dipilih ya Pak ya, kayak gitu loh. Kita harus menerima teman, kayak gitu. Saya sih maunya milih yang jelas dong. Kalau kita milih teman jelas yang kita pilih yang hebat, kita pilih yang berada kayak gitu kan. Tapi kan kita tidak bisa milih seperti itu. Jadi di mana kita buat suatu inner circle, hobinya sama, kita suka touring. Ya kalau untuk masalah sifat dan karakter itu kembali ke kitanya, terima apa enggak kayak gitu. Wah macam-macam Pak isinya Pak. Ada yang baperan, ada yang marah. Aduh, itu kelihatan semua pas di touring. Kalau pengalaman tersendiri dalam tur motor, ya jelas Pak sering ditinggal saya kayak gitu. Soalnya saya nggak suka ngebut, saya suka santai. Apakah karena pakainya Mio mungkin? Oh kalau 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 touring saya pakai motor saya yang satu lagi Pak yang KTM kebetulan cuma 250 cc tapi Oke. Indonesia aja kayak gitu. Pengalaman sih kalau itu kebetulan beberapa bulan yang lalu kita bertujuh kita mau ke Jogja kayak gitu. Tapi kebetulan ketika sampai Dieng ada satu teman yang crash kayak gitu. Jadi setelah kita berembuk, kita pergi bareng-bareng bertujuh, kita pulang bareng-bareng bertujuh. Jadi setelah kita ngurusin teman kita yang crash, kita dari Dieng nggak lanjut Jogja, kita kembali. Nah di situ ya kita harus bisa nerima ya. Kita juga berembuk sih Pak. Gimana mau lanjut apa enggak? Ada yang mau, ada yang enggak. Tapi ya kita kembalikan ke sampai kita itu aja tadi. Kita nggak milih-milih teman, kita berangkat bareng, ya pulang bareng. Itu keterikatannya sih di situ Pak. Wow. If money cannot buy happiness, explain motorcycles and beers. Ini yang Anda tulis. Kalau sudah ada motorcycles and beers, pasti happy ya Pak? Yes, kalau saya ya sebenarnya gini loh Pak, di motorcycle aja karena saya emang suka naik motor ya Pak ya dari SMA, bahkan dari kecil udah zamannya motor Dendy, saya tuh udah naik motor Dendy kayak gitu loh. Uang kalau gitu ya. Uang semua butuh uang ya Pak ya, tapi uang itu nggak bisa beli suatu kebahagiaan kayak gitu. Bahkan misalnya saya punya uang berlebih, saya akan bisa menutupi semua kebutuhan saya bisa beli apapun itu, tapi belum tentu saya bahagia. Kalau naik motor aja, kalau misalnya saya lagi ada suatu masalah gitu loh, stres, menurut saya sih saya cukup naik motor, bahkan saya teriak di motor tersebut, what happened with me kayak gitu loh, kenapa gini, tapi setelah itu jadi lebih tenang, dan about the beer ya it's a bonus Pak. Kadang kok saya butuh bahas kayak gitu buat chillin aja sih Pak, nggak yang mabuk-mabukan kayak gitu. Gila kalau bir alkohol ditampur motor sih bahaya kan ya Pak ya, sangat tidak disarankan kayak gitu. This is for chill aja, lebih ke motornya. Tapi jelas dengan ada dua itu, saya yang dari
bahagia aja jadi tambah bahagia, yang dari tidak bahagia jelas akan lebih bahagia sih Pak. Wow, wow. Pendapat saya. Anda menulis four wheels move the body, two wheels move the soul. Memang begitu ya Pak ya? Apa yang dirasakan kalau sudah soul sudah move Pak? Oh, itu ibaratnya gini loh Pak, kalau misalnya Bapak suka lari ya Pak ya, lari pagi, itu saya tanya ke teman saya yang suka lari, dia bilang, ada suatu titik di mana lo udah capek, tapi lo akan merasakan suatu tenaga yang baru, kayak gitu. Dan itu sangat euforia di badan, mungkin hormon apa saya tidak tahu ya Pak ya, tapi itu rasanya sangat enak. Nah, di situ kebetulan memang saya suka motor, mobil sih ada, tapi dipakainya paling ya sesuai kebutuhan ya Pak ya. Saya lebih senang naik motor. Yang dirasakan kalau saudamu akan merasa lebih tenang, nyaman, dan ya bahagia. Apapun di depan nampaknya akan lebih mudah Pak. Walaupun kita nggak tahu di depan itu apa aja bisa terjadi, tapi ya udah kita jalanin aja. Itu yang saya cari dan saya dapat sih kalau saya naik motor. Kurang Biasanya, lebih ya biasanya kalau stres bisa keliling berapa kilo? Sampai keluar kota atau cuma di dalam kota muter-muter aja gitu? kalau stres saya prefer lebih baik keluar kota Pak. Paling nggak kita nginep 1 malam. Kayak saya insya Allah nih besok weekend ini kita mau ada motocamp. Teman-teman yang inner circle yang saya bilang itu 8 orang. Kebetulan ada 1 orang nggak bisa ikut, jadi ya kita bertujuh. Gitu. Karena apa ya Pak ya, stres itu kan sebenarnya, apalagi di zaman sekarang ya Pak ya, kerja online. Semua online, automatically saya 24/7 itu banyak di rumah dan seperti ini, Gmeet, Zoom, dan lain-lain kayak gitu. Jadi I think saya butuh suasana baru. Jadi saya saranin sih ya baiknya ya nggak usah jauh-jauh, saya cuma ke sekitar Sukabumi kayak gitu 1 malam aja sama teman-teman yang karakternya ajaib-ajaib tersebut yang kita harus bisa nerimanya, itu akan lebih baik, lebih enak kayak gitu Pak. Okay. So motorcycle is a way of releasing stress ini. Yes, itu dia. Kembali ke passion-nya masing-masing ya Pak ya, kayak gitu. Karena kebetulan saya menemukan semua itu di motor, kayak gitu. Jadi ibaratnya itu bukan untuk diri saya sendiri, jadi dengan bermotor saya ketemu banyak orang baru, ya ada kemungkinan untuk mungkin peluang baru, kayak gitu, link baru, itulah yang release my soul, kayak gitu Pak. Thank you, Mas Bob atas waktunya. Iya, sama-sama Pak. Saya yang terima kasih nih. Saya kaget loh Bapak DM. Oh, Appreciate banget ya, happy kayak gitu. aktivitasnya apa biasanya selain motor, Mas? Saya kerja Pak. Saya kerja di salah satu sekolah nasional plus. Guru atau apa? Bukan guru, saya megang program event kayak gitu. Oke. Jadi, sudah saya di sana sekitar 4 tahun lebih. Sebelumnya memang saya banyak kerja di bidang event ya Pak ya, di bidang event, di bidang organizer, agency, sama tour and travel. Tapi jangan sedih Pak, saya pernah kerja di bank 5 tahun. Dan itu tidak cocok buat saya. Karena terlalu di belakang meja. Yeah, we need adventure. Ya kayak gitu. Life is an adventure Pak. Sama seperti saya nggak bisa di belakang meja. Coba enakan kemana? Tapi ujiannya malah di sini sekarang di pandemi. Otomatis itu bukan di belakang meja, di dalam rumah, diikat tutup, nggak boleh kemana-mana. Oh my god. 3 bulan pertama saya stres berat. Saya ke sana. Tapi waktu awal-awal memang nggak boleh kemana-mana. Maksudnya dari pekerjaan apa gimana Pak? Nggak, waktu Maret tahun lalu kan yang 3 bulan pertama kemana-mana Pak. Bahkan salah satu event project saya harus cancel. Yang tinggal berangkat, yang all preparation-nya sudah siap, jadi kita harus balik-balikin lah semua yang dibayarkan ke kita itu. Itu menggoda. Kalau travel? Gimana Pak?
Kalau yang usaha travel, bisnis travel itu? Kalau travel sih kita lebih senangnya sebenarnya inbound ya Pak ya. Kita cari, soalnya salah satu cita-cita saya kembali itu memperkenalkan Indonesia ke luar, dan rata-rata kan orang luar cuma tahu Bali, Yogyakarta, sekarang paling yang apa tuh yang di situ, yang di Sumatera. Nah, masih banyak spot-spot lain yang belum mereka ketahui. Nah itu sih the other project Bob selain that workshop. Kita juga banyak Pak, hubungan So, banyak. saya juga travel. Oh ya Pak? Ya, Aduh, saya travel. Ya, kita bisa. Ya, tapi dari China. China masuk ke Asia Tenggara. Nah itu kebetulan nih Pak, wah ini saya juga punya salah satu teman yang memang dia pernah sekolah di Cina kayak gitu, dan dia emang sempat ngomong sama saya, marketnya di sana banyak untuk masuk ke sini. Sempat mau ngomongin itu. Nah mungkin kapan-kapan in the next kita bisa saling tukar pikiran lah Pak ya. Saya masih banyak belajar juga nih jujur ya Pak. Ya, saya 2015 sampai kemarin 2020. Tapi dunia travel agak goyang ya Pak ya, yang sejak pandemi ini. Dunia hospitality, travel itu ya kita harap sih semoga cepat balik lagi nih Pak. Zero. Zero. Okupansi hotel juga zero, semuanya banyak resto tutup. Wah, my God, ini ujian banget. Bali aja sampai sepi Pak, bayangin ya. Bali bisa sepi. Bali ya, kasihan nih, paling Ya. kasihan Bali. 5 years. 4 tahun lagi, Mas Bob. Back to normal. Ya, back to normal 4 tahun lagi. Berarti ya oke, berarti emang benar-benar di sini waktunya untuk open new chance ya Pak ya. Kita cari pasti nih kayak gitu. 4 tahun sih waktu yang cukup. Oke. Kalau enggak sih, Katanya kalau mau balik ke sebelum pandemik, 25 years. oh my God, that's a long time. Ya. Itu makanya saya awal-awal saya udah mendengar itu. It was planned. Makanya, oke. So just give up everything. Ya. Thank you Mas Bob atas waktunya. Saya sama-sama banyak terima kasih dikasih kesempatan untuk itu ya Pak ya.